Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kolima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-20. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara soal bangunan, maka untuk membangun sebuah rumah, gedung, atau bangunan jenis lainnya diperlukan dasar atau fondasi yang kuat, sehingga ketika batu-batu dibuat sebagai dinding, dibuat sebagai dasar dari bangunan tersebut, apakah nantinya bangunan tersebut 2 lantai, 3 lantai dan seterusnya, maka bangunan tersebut akan kokoh berdiri. Dia tidak akan goyah apakah terjadi puting beliung ataupun terjadi gempa bumi, bangunan tersebut bisa kokoh berdiri. Karena apa? Ada dasar, ada fondasi yang kuat di bawah untuk menahan setiap goyangan atau goncangan terhadap gedung tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dengan bangunan iman kita sebagai para pengikut Kristus. Nats ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus agar mereka sebagai jemaat boleh bertumbuh, dibangun imannya atas dasar yang pertama dikatakan dalam nats ini, untuk membangun sebuah dasar fondasi iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Yang pertama dibangun atas dasar pengajaran para rasul. Benar sekali, pada saat itu kitab-kitab belum ada. Yang tertua dalam kitab perjanjian baru adalah surat Yakobus, dan itu belum terlalu banyak beredar, dan Rasul Paulus baru menulis surat kepada beberapa jemaat, dan itu belum dibukukan seperti Alkitab yang kita miliki saat ini. Ya, ini Alkitab ini belum dimiliki dan belum dibukukan, dan kalaupun ada perjanjian lama, itu pun belum berbentuk seperti kitab seperti yang kita miliki saat ini. Dan apa yang menjadi dasar pengajaran di tengah-tengah pertemuan persekutuan, baik di sinagoge, baik di tempat-tempat ya di mana mereka bersekutu, yakni yang pertama adalah dasar dari pengajaran para rasul, dan kedua, pada saat itu sudah ada juga muncul kitab para nabi di perjanjian lama. Dan kalau orang-orang Yahudi pada saat itu, kitab Torah juga mereka sudah ada, dan juga kitab Mazmur juga sudah ada. Dan ini menjadi dasar yang dibangun dalam keiman kepercayaan para murid yang ada di Efesus dan di tempat-tempat lagi. Dari dua pengajaran ini, Rasul Paulus menyimpulkan bahwa pengajaran itu harus menjadikan Kristus Yesus sebagai batu penjuru dari pengajaran, dari apa yang diimani dan dipercayai oleh setiap orang yang menyatakan dirinya para pengikut Kristus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, hal ini juga boleh mengingatkan kita kepada orang percaya saat ini, bahwa kita terus-menerus dibangun atas dasar pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran Alkitab, karena kita sudah memiliki Alkitab lengkap dengan 66 kitab yang dibukukan, dan kita hendaknya boleh membaca, merenungkannya, agar dasar itu kita peroleh sebagai bangunan iman. Dan ingat, dari pengajaran itu jadikan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kalau dalam
nats lain, di kitab lain dikatakan Yesus adalah batu karang yang teguh. Kalau di sini Yesus sebagai batu penjuru yang mana bisa kita imani, kita ikuti, kita percayai dengan setia. Mari ibu bapak untuk memulai hari ini, jadikan Yesus sebagai batu penjuru hidup kita, sehingga iman kita tetap teguh, percaya kepadanya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.